adaptasi ikan itu 1 minggu itu masih cukup normal, 2 minggu itu sudah nggak wajar guys, apalagi sampai 1 bulan ikan kalian mager itu sudah menurutku sudah kayak nggak wajar banget lah ibaratnya gitu guys. Nah oke guys, welcome back to my channel channel kita semua. Banget nih mas. Subscribe. Nah oke guys, di kesempatan kali ini kita ada konten yang ini mungkin dibilang untuk pemula, bisa jadi untuk pemula atau untuk siapapun, ini universal banget. Jadi informasi yang aku akan berikan sekarang adalah informasi yang menurutku sangat penting karena banyak banget kemarin pertanyaan bahwasanya bang, kenapa ya ikanku sudah 1 minggu aku keep tapi seperti ini bang, kenapa ya ikanku sudah aku keep berbulan-bulan tapi seperti ini. Nah oke guys, jadi untuk menjawab pertanyaan kayak gini, mungkin di sini aku bukan yang menyombongkan, mohon maaf. Tapi mungkin kalau yang sudah ngikutin cara kita official sudah lama, pasti kalian nggak asing banget kita pernah datengin Auranti 10 ekor, Andrau 10 ekor, dan sekarang kemarin kita datengin lagi Auranti 10 ekor, ikan ombyokan, ikan PU, terus kita pernah datengin pseudo Marulius 10 ekor. Dan ibaratnya sekarang di sini saya aku akan ngejelasin di mana bahwasanya gimana sih cara kita menangani ikan yang baru kita dapat atau baru kita belilah ibaratnya, entah ini ombyokan ataupun dari orang lain. Itu menurutku penting banget informasi ini aku bahas karena banyak banget orang yang itu nanya, bang ikanku sudah 1 minggu kok mager, dan ada yang sebulan mager, kenapa ya itu. Nah dari DM yang aku terima, dan aku sering kan, pasti mungkin kalau yang sering DM aku selalu nanya, bang minta video ikannya dulu. Kalau ada yang bilang, bang ikanku kenapa mager ya, bang ikanku kok gini ya, aku selalu minta video. Dan banyak di antara yang aku minta video itu kenapa ikan kalian itu mager rata-rata dari yang aku lihat itu dari segi settingan itu nggak nyaman buat ikan. Maksudnya nggak nyaman tuh gimana? Ya ada yang aku lihat airnya dipendekin, dikasih ketapang dan nggak pakai lampu, dan nggak tahu ya. Tapi setiap treatment seseorang beda-beda. Mungkin ada beberapa orang yang lebih suka airnya dipendekin tanpa lampu dan lain-lain sebagainya. Tapi ini kalau dari aku sendiri, mohon maaf, ini dari aku sendiri, gimana sih caranya aku nanganin ikan untuk baru pertama kali datang. Sebenarnya ini sering banget aku kasih lihat contohnya di setiap kali aku unboxing dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini ya karena memang jujur aja guys, penanganan pertama kita di awal kita baru beli ikan itu sangat berpengaruh untuk untuk jangka kedepannya si ikan ini gitu. Karena banyak banget kalian yang beli ikan bagus, teman-teman yang nge-DM terutama, banyak yang beli ikan bagus, ikan yang sudah flaring dan lain-lain sebagainya, tapi ketika sampai di rumah kalian ikannya sudah nggak mau flaring, ikannya mager dan banyak banget yang lainnya gitu. Nah di sini aku bakal coba kasih edukasi ke kalian lewat mungkin sedikit tayangan-tayangan klip yang bakal kita tunjukin. Sekalian aku ngomong langsung secara kayak ini. Nah pertama nih, untuk kalian, aku minggir dulu. Untuk kalian yang baru beli ikan, ini kan baru beli ikan, dipastikan kalau bisa kalian sudah harus ada tanknya, sudah ada tempatnya. Maksudnya coba kalian kalau mungkin bisa flashback ke video-video lamaku. Setiap kali aku beli ikan, aku pasti selalu nyiapin tanknya dulu, tempatnya dulu, terus aku nyiapin airnya juga. Air, nah masalah air ini sendiri banyak banget kontroversi ya. Karena ada yang bilang, bang aku pakai RPDHM ikanku nggak apa-apa kok. Jadi ibaratnya gini loh, ketika aku ngasih edukasi bahwasanya jangan pakai RPDHM, tapi ada yang komen bahwasanya aku pakai RPDHM nggak masalah. Jadi gini guys, aku mau kasih tahu dulu ke kalian bahwasanya air PDAM di setiap daerah, di setiap lokasi itu beda-beda kadar kaporitnya. Jadi nggak sama gitu loh. Ada yang kadar kaporitnya sedikit dan ada yang banyak. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan semua air kaporit di tempat-tempat kita itu nggak bisa disamakan gitu. Memang ada kadar kaporit di satu tempat nih, kadar kaporitnya memang tipis, tapi di sisi lain banyak juga di tempat lain itu kadar kaporitnya yang sampai tinggi banget guys. Dan itu kalau aku sendiri nggak saranin pakai air PDAM, ini aku sendiri. Tapi kalau memang ada yang pakai dan berhasil, ya mungkin air PDAM tempat kalian memang bagus guys, atau memang ikan kalian punya daya tahan tubuh yang bagus. Tapi rata-rata setauku dari informasi-informasi dari yang aku baca-baca di forum-forum, memang ikan itu cenderung tidak nyaman atau sulit beradaptasi di air dengan kaporit. Jangankan ikan guys, kita aja kalau berenang
air kaporit itu mata kita pasti nggak kuat, merah banget gitu loh. Dan itu tetap ngefek sedikit banyak, itu ngefek di ikan juga, di bagian pernapasan dan lain-lain sebagainya itu ngefek ya, dari yang apa yang aku telah baca-baca. Itu untuk air yang pertama. Jadi untuk teman-teman banyak yang banget, bang terus aku pakai air apa kalau di rumahku nggak ada air selain PDAM? Kalian bisa pakai air RO guys. Air RO itu air isi ulang, itu ada. Itu air RO itu harganya cuma Rp5.000, tapi kan bisa untuk jangka panjang. Jatuhnya itu mungkin bisa 2 minggu kalian bisa apa ya ibaratnya pakai air itu. Dan banyak banget pertanyaan gini untuk masalah air itu, mungkin untuk pemilihan air itu sudah yang pertama airnya disiapkan, tempatnya disiapkan. Nah untuk masalah air lagi aku mau kasih tahu bahwasanya ada yang nanya, bang untuk menjaga air gimana? Kalau aku guys untuk menjaga air sendiri, yang pertama kalau bisa pakai biofoam. Itu biofoam itu bagus buat nyedot kotoran-kotoran, debu-debu halus yang ada dalam tank, termasuk juga kotoran ikan itu juga kesedot di biofoam. Meskipun notabene kotoran itu nggak keluar dari air ini, tapi seenggaknya dia kesedot dan air kita tuh terjaga lebih bening. Untuk kandungan oksigen juga, karena ada riak dari air itu kandungan oksigen juga lebih bagus, lebih banyak di akuarium dengan biofoam. Setelah itu kalau ada yang nanya, bang kalau pakai filter gimana? Pakai filter juga bagus guys. Cuman untuk cara sendiri, kalau saranku pribadi, pakai filter itu bagus, tapi diusahakan filternya itu yang tepat. Jangan ibaratnya tank 50 pakai filter 2000, itu kan kegedean, nggak bagus. Jadi disesuaikan. Kalau tanknya kecil disesuaikan dengan ukuran filter yang secukupnya aja. Itu untuk menjaga air itu bisa. Dan saranku lagi untuk ikan-ikan yang, bang kalau pakai substrat gimana? Kalau saranku untuk ikan-ikan yang mau baru beli, ombyokan atau apapun, kalau bisa itu disetting sebaik mungkin. Jadi kita niatnya punya ikan apa nih, jangan nunggu ikannya settle baru kalian setting, itu jangan guys gitu. Jadi kalau bisa ya di awal kita buat settingan yang rapi, yang bersih. Setelah itu aklimasi ikannya. Nah di aklimasi inilah banyak banget orang yang gagal. Karena apa? Kadang-kadang ya kayak gitu, ikan baru datang di karantina lah atau apa. Padahal menurutku pribadi ya guys ya, menurutku pribadi yang notabene memang nggak pernah karantina ikan meskipun ikan itu sakit. Jadi kalau kita beli ikan, aku langsung taruh di tempat ikan yang sudah isi settingan. Maksudnya settingan tuh ya nggak kayu-kayu banget, cuman settingan tuh ada pasir, sudah ada filter atau biofoam. Paling minim sih biofoam. Kalau tapi banyak juga ikanku yang nggak pakai biofoam. Minimal kalau kita baru beli ikan, kita langsung masukin di yang isi pasir, airnya sudah bening, sudah bagus. Ikan itu adaptasi hanya saat itu saja. Jadi ketika dia sudah kita aklimasi nih, untuk contoh aklimasi mungkin kita jelasin sedikit. Aklimasi itu ada aklimasi suhu. Setelah itu kalau aku ya, setelah aklimasi suhu, setelah aku buka plastiknya, itu aku masukin lagi air yang ada di dalam tank, aku campur sama yang ada di dalam plastik, baru ikannya aku lepas. Nah ketika ikannya itu sudah lepas, di sana itu keuntungan kita kalau kita sudah setting tank. Di sana itu bagusnya ikan kita itu hanya adaptasi saat itu saja. Jadi nggak harus sekarang nih ikannya di karantina dulu, setelah itu sudah settle di tempat karantina, baru kita pindah lagi, kita setting lagi. Nah di sana akan ada adaptasi yang kedua guys. Jadi kalau bisa kita meminimalisir tingkat stres ikan. Jadi kalau bisa nih kita baru beli ikan, ya sudah kita siapkan tempatnya, baru kita aklimasiin dengan baik. Kalau aku sih kayak gitu guys. Jadi kita nggak banyak-banyak memindah ikan. Nah untuk pola makan sendiri, untuk teman-teman yang baru melihara cana, banyak banget yang merasa bahwa saya ketika cananya dikasih makan itu, bang ikanku masih mau makan kok, jadinya terus-terusan aku kasih makan. Itu nggak baik guys gitu. Jadi untuk ikan yang baru datang, usahain biarin dia dulu adaptasi, mungkin selama 15 menit sampai 20 menit, baru kalian kasih makan. Dan kalau bisa saranku pribadi, untuk pemberian pakan diatur. Kalau emang baby ikannya dikecilin aja pakannya, kalau emang gede disesuaikan sama ikannya. Dan pemberian makan pertama untuk si ikan itu jangan terlalu banyak. Itu saranku guys untuk pakan. Sama untuk air yang tadi, itu mungkin bisa kita kuras selama 2 minggu sekali. Sorry sendawa guys. Jadi kenapa aku ngejelasin hal ini? Karena hal ini tuh sangat penting banget. Karena banyak banget aku nemuin kejadian ikan yang mager sampai akhirnya berlarut-larut ikan itu nggak jadi apa, karena salah di awal gitu. Jadi makanya penting banget kita beli ikan, penting banget untuk diaklimasi pertama, untuk first penanganan pertama itu penting banget guys, karena itu bakalan nyambung terus ke penanganan selanjutnya untuk progres ikan selanjutnya. Jadi saranku untuk kalian kayak tadi, diperhatiin untuk tanknya, settingannya. Kalau bisa disetting aja lah pakai pasir. Jadi kalian
sebelum beli ikan juga itu dicari tahu. Kayak mungkin kalau pemula banget nih, kalau bisa disetting sebaik mungkin, karena banyak banget aku ngelihat kalian teman-teman yang pemula terutama ya, itu pasirnya kadang ngawur, ada yang pakai pasir kayak kerikil lah dan lain sebagainya. Itu enggak sih. Dan untuk ikan yang nggak biasa sama lampu, gimana bang? Kalau saranku untuk ikan-ikan yang nggak terbiasa sama lampu, mending lampunya di 24 jamin. Karena apa? Kenapa harus 24 jam? Karena kalau kita satu ikan nggak biasa sama lampu ya guys ya. Jadi setiap kita matiin hidupin lampu, di sana dia tuh kadang kaget, loh gelap tiba-tiba terang, itu di sana dia kaget. Jadi untuk ikan yang belum adaptasi sama lampu, saranku pribadi lampunya mending di 24 jamin. Dan untuk cana-cana dwarf yang memang nggak tahan dengan suhu yang panas, untuk tinggi lampu itu diatur. Kayak ini kan lampunya itu agak tinggi guys sama tank, jadi kalian atur biar panasnya lampu itu nggak sampai berpengaruh ke air. Itu saranku untuk cana-cana dwarf. Sedangkan kalau untuk YS sendiri mungkin ya nggak apa-apa sih, kalaupun panas nggak apa-apa, itu malah bagus suhunya agar lebih hangat, karena YS sendiri memang dominan lebih nyaman di suhu yang hangat guys gitu. Jadi kalau saranku untuk penanganan pertama ikan itu sangat penting, jadi kalian harus perhatiin untuk cara aklimasi yang baik. Itu sebenarnya sudah pernah kita buat, itu bisa dicek videonya, cara aklimasi yang benar itu bagaimana, settingan tank. Jadi kalau dari channel kita official sendiri itu nggak ada sama sekali ibaratnya karantina dulu, itu nggak ada guys, itu nggak ada. Kecuali kita mungkin beli ikan ombyokan pun kita nggak pernah karantina. Contohnya Auranti baby yang kemarin kita beli. Nah, Auranti baby ini nggak ada sama sekali kita karantina. Jadi kita langsung siapin tanknya, siapin air. Sudah kita yakin sama kondisi air yang bagus, ya udah kita aklimasi biar dia adaptasi sama air kita. Setelah itu langsung kita masukin ke dalam tank. Kalau kita gitu mainnya guys. Jadi ikan adaptasinya ya hanya hari itu juga, hari itu diadaptasi sekali aja, jadi dia nggak ada tingkat stres lagi. Tapi kalau kita karantina ya memang sih setiap orang itu selalu punya treatmentnya masing-masing, ada yang suka di karantina dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau aku sendiri enggak. Ini sangat penting guys, karena banyak banget di antara kalian yang kebingungan, aduh bang ikanku sudah seminggu gini. Jujur guys ya, untuk ikan-ikan yang baru adaptasi itu kalau aku pribadi ini selama bukan stewarti WC ya, kalau stewarti WC itu memang gila sih agak lama, tapi selama ini bukan stewarti WC, 1 minggu itu masih normal. Tapi di atas 1 minggu sampai 2 minggu itu tidak normal guys untuk adaptasi ikan di dalam tank kalian. Di sana itu pasti ada kesalahan di adaptasi. Makanya buat teman-teman, untuk adaptasi di awal ikan itu sangat penting. Kalau bisa pemberian pakan hidup. Untuk ikan-ikan mager kalian bisa kasih ikan cere biar dia lebih aktif buat ngejar-ngejar. Atau kalau ikannya mager banget, diperhatikan kalau ikan kalian gemuk tolong dikurangin porsi makannya guys, karena ikan gemuk itu mempengaruhi mager. Karena apa? Ikan mager itu biasanya yang pertama karena stres itu ya kayak gitu tadi, mungkin karena aklimasi gagal adaptasi, terus bisa karena kegemukan juga itu bikin ikan mager, perubahan suhu yang mendadak itu bisa bikin mager, terus kondisi air yang kurang bagus. Nah untuk air yang kayak tadi itu guys, kalau aku lebih saranin pakai air sumur atau air RO gitu guys. Dan untuk pemberian garam untuk cana, kalau aku sendiri sih nggak pernah pakai garam guys, aku pakainya metilan blue itu untuk cana-cana kita guys gitu. Jadi nggak pernah kita main garam gitu, karena setauku garam itu bikin pH agak naik guys gitu. Nah oke guys, jadi untuk informasi yang barusan itu semoga bermanfaat untuk kalian, karena seharusnya ini penting banget diperhatikan lah untuk kita aklimasi di awal. Karena diingat jangan lupa bahwasanya adaptasi ikan itu 1 minggu itu masih cukup normal, 2 minggu itu sudah nggak wajar guys. Apalagi sampai 1 bulan ikan kalian mager, itu sudah menurutku sudah kayak nggak wajar banget lah ibaratnya gitu guys. Jadi itu diperhatikan untuk cara aklimasi dan penanganan di awal, karena itu berpengaruh banget untuk proses selanjutnya guys gitu. Kalau gitu semoga ini bermanfaat. See you di next video guys, bye bye.